Baik, selamat siang pada Nang Satria Nugraha selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan presentasi akademik. Perkenalkan, nama saya Maximus Edgar Meropen dengan nomor induk mahasiswa 191224090 akan mempresentasikan slide dia yang berjudul Fitur-fitur fonetis dalam Osop Ngalam, sebuah kajian awal. Pokok pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, terdapat identitas tulisan. 2, pembahasan, terdapat metode dan analisis. 3, penutup, terdapat kesimpulan. Pendahuluan terdiri dari identitas tulisan. Yang pertama, judul tulisan, fitur-fitur fonetis dalam Osop Ngalam, sebuah kajian awal. 2, penulis. Ditulis oleh Danang Satria Nugraha, seorang dosen dan peneliti bahasa dari Universitas Sanata Dharma. 3, publikasi. Jurnal tersebut dipublikasi melalui Jurnal Kolita 17, sebuah jurnal konferensi linguistik tahunan di Universitas Atmajaya Jakarta, edisi 10-12 April 2019. 4, konten. Hasil kajian ilmiah tentang fitur-fitur fonetis dalam Osop Ngalam di kawasan Kota Malang. Berikutnya pembahasan. Fokus kajian ini adalah fitur-fitur fonetis dalam Osop Ngalam, sebuah ragam bahasa yang digunakan masyarakat tutur bahasa Jawa di kawasan Kota Malang. Beberapa kajian terdahulu menyebut fenomena tersebut sebagai bahasa Jawa Malangan karena aspek gramatikal Osop Ngalam yang tidak jauh dari struktur bahasa Jawa, yakni SVO. Beberapa peneliti menyebut fenomena ini sebagai slang. Contohnya, Sam Umak Katek Nandi, yang artinya, Mas, kamu akan pergi kemana? Kata Sam merujuk pada atau diartikan sebagai kata mas. Kata umak diartikan sebagai kamu. Kata kate diartikan sebagai datang. Dan kata nang dan di diartikan sebagai pergi kemana. Contoh yang kedua, ate noro ngopik kare ngoker ambek are-are, yang artinya akan ke sana ngopi dan ngerokok bareng teman-teman. Contoh yang ketiga, umak kadik nakam ai awes ewul lop iki, yang artinya kamu tidak makan ya? Saya lapar sekali. Ciri-ciri pelafalan. Ciri yang menonjol yakni pelafalan leksikon secara terbalik dari bahasa sumber. Misalnya kata mas diganti menjadi kata sam, kata kamu diganti menjadi umak, kata ngopi diganti menjadi ngopi, ngeroker diganti menjadi merokok, tidur diganti menjadi kadit, makan diganti menjadi nakam, saya diganti menjadi ayas, luwe diganti menjadi ewul, dan pol diganti menjadi lob. Metode dan proses. Proses pengumpulan data atau tuturan tersebut diperoleh dari hasil penutur. Metode yang dilakukan yaitu metode observasi atau simak dengan memanfaatkan alat perekam. Proses reduksi data dilakukan untuk memperoleh data yang memenuhi kriteria unit analisis. Proses analisis dan seleksi. Pengelompokan data untuk proses identifikasi bunyi dilakukan dalam 3 tahap, yakni tahap yang pertama, tahap berwujud identifikasi pola silabel. Tahap yang kedua berwujud analisis pasangan distribusi bunyi.
Tahap 3 berwujud analisis fonemis untuk menentukan ciri-ciri suprasegmental. Penyajian hasil dalam paparan deskriptif dan tabel fitur fonetis. Selanjutnya hasil analisis. 1. Pelafalan fonem secara terbalik. Terjadi tanpa mengubah fitur-fitur fonetis dalam sumber dan beradaptasi dengan menambahkan font tertentu pada deret konsonan. Berikutnya ada 3 pola pelafalan terbalik, yakni yang pertama, pola silabel, misalnya fonem mas, yang artinya kakak laki-laki menjadi sam. Fonem slow menjadi slow dengan menambahkan fonem e, yang berfungsi sebagai sound filter di antara dua konsonan C dan I, sehingga mudah dilafalkan. Yang kedua, pola silabel, yakni jenis-jenis fonem yang terdiri atas 2 suku kata, misalnya bojo, ojok, murah, hamur, sehat, tahes, kamu, umak, dan lainnya. Pola ketiga adalah pola silabel yang terdiri atas 3 suku, misalnya fonem sepatu menjadi utapes, fonem selamat menjadi talames. Hasil analisis yang kedua yaitu pasangan minimalis distribusi bunyi. Ada 2 distribusi bunyi yang beroposisi, yaitu paralel dan komplementer. Distribusi paralel dapat dilacak pada contoh unap dan urap. Bunyi N dan R bukan merupakan realisasi dari satu fonem yang sama. Bunyi N merealisasikan fonem N pada distribusi unap yang merealisasikan makna banyu atau air. Bunyi R merealisasikan fonem R pada distribusi urap yang menghasilkan makna baru. Distribusi komplementer dapat dilihat pada contoh omel dan tenem, yaitu O dan C. Pada kedua contoh tersebut merealisasikan fonem O, bunyi omel merealisasikan makna 5. Bunyi tenem merealisasikan makna monyet. Hasil analisis yang ketiga, unsur-unsur non-segmental. Intonasi atau nada merupakan unsur non-segmental terkuat dalam osok ngalam, terutama dalam modus kalimat interrogatif, yakni dengan merealisasikan makna interrogatif dengan fonem, misalnya kelas umak jam orip si jam 7 yang artinya kelas kamu jam berapa? Jam 7 ya. Ngopi se teori sastra jam 8 indik gedung. Kenapa? Yang artinya kenapa teori sastra jam berapa? 8 di gedung D. Pemaparan intonasi yang produktif digunakan oleh C dan E karena keduanya memaknai arti intonasi menaik dan dalam osok ngalam dan modus interrogatif yang cenderung muncul dalam tuntunan percakapan tanya jawab. Penutup. Secara fonologis, osok ngalam atau ON memiliki sekurang-kurangnya 3 ciri, yakni melafalkan fonem secara terbalik dari pola silabel bahasa asal fonem. Adanya pasangan-pasangan minimalis distribusi bunyi yang meliputi distribusi paralel dan komplementer secara berkaitan dengan unsur non-segmental yang bersifat distrigatif. 3 ciri tersebut menandai kehadiran osok ngalam sebagai variasi dari ragam bahasa Jawa standar, cenderung sebagai bahasa slang, dan memiliki fitur-fitur yang khas secara fonetis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam presentasi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Selamat siang.